tanah anak yatim, dan keadilan yang mati di Bima Kota. Di Desa Laju, sebuah kisah tentang ketidakadilan telah berlarut-larut, membelah hati dan nurani. Kisah ini berpusat pada sebidang tanah warisan milik seorang anak yatim, dan itu adalah asetnya yang paling berharga, yang seharusnya menjadi jaminan masa depannya. Namun, di tengah kesunyian desa, muncul nama Ismail, seorang kepala desa yang seharusnya menjadi pelindung warganya, justru dituduh melakukan pengkhianatan terburuk, memalsukan dokumen tanah anak yatim tersebut. 3 pijakan kebenaran yang diabaikan. Kasus ini telah dilaporkan sejak tahun ke-2023. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kasus ini naik ke tahap penyidikan di Polres Bima Kota. Penyidik berhasil mengumpulkan lebih dari cukup bukti, bahkan melebihi syarat minimal yang ditetapkan oleh hukum acara. Kebenaran berdiri kokoh di atas 3 alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Alat bukti surat, dokumen yang diduga dipalsukan oleh Ismail. Keterangan saksi, para saksi yang bersumpah membenarkan bahwa tanah itu adalah sah milik anak yatim tersebut. Keterangan ahli pidana, dan perdata telah memberikan pendapat resmi, menguatkan dugaan pemalsuan dan kepemilikan. Pasal 184 KUHP hanya butuh 2 alat bukti. Polres Bima Kota kini sudah memiliki 3, yang secara hukum sudah sangat cukup untuk menetapkan Ismail sebagai tersangka. Namun, waktu terus berjalan. Matahari terbit dan terbenam berkali-kali, tetapi status Ismail tetap aman. Ia tidak tersentuh oleh proses hukum, padahal semua bukti telah menunjuk kepadanya. Kecurigaan pun memungkat organisasi masyarakat sipil Lesyam NTB yang telah gigih mengawal kasus ini, menggelar aksi unjuk rasa untuk yang ke-6 kalinya di depan markas Polres Bima Kota. Aksi ke-6 itu bukanlah sekadar teriakan tuntutan biasa. Lesyam NTB merangkaikannya dengan sebuah simbol yang menusuk hati. Salat gaib. Salat gaib itu ditujukan bukan untuk seseorang yang meninggal, melainkan sebagai penanda simbolis matinya keadilan di Polres Bima Kota. Teriakan Lesyam tegas, Ismail adalah seorang mafia tanah yang dilindungi secara kelembagaan. Bisik-bisik di masyarakat menyebut bahwa statusnya sebagai kepala desa dan kekuatannya secara finansial telah menjadikannya ATM berjalan bagi oknum penegak hukum. Polres Bima Kota yang seharusnya mengayomi, kini dituduh lebih memilih melindungi seorang kepala desa berkantong tebal daripada menegakkan kebenaran dan kepastian hukum untuk seorang anak yatim piatu. Nurani seolah telah dibungkam oleh kepentingan finansial. Kisah di Desa Laju ini kini menjadi cermin buram penegakan hukum, di mana bukti yang kuat dikalahkan oleh dugaan kekuatan uang, dan kepastian hukum yang tertulis dalam undang-undang diabaikan begitu saja demi melindungi sosok yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Anak yatim itu kini bukan hanya kehilangan hak atas tanahnya, tetapi juga hak atas keadilan yang sah di mata hukum.